Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amira, Falidah Nur Hidayati, Hadijah, Nur Laila, Nur Hanifalahiyah, Nurul Ifalati Farahiyu, Rita Jannatul Ma'wa, Siti Ajizah, Siti Farah Maryam, dan Siti Hafsah. Pada hari ini kita akan membahas analisis buku bahasa Arab kelas 8 semester 1 dengan kurikulum KTSP dan kurikulum K13 pada mata kuliah materi bahasa Arab di MTS. Dengan dosen pengampu Muallim Muhammad Iqbal MPDI. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas analisis buku bahasa Arab kelas 8 semester 1 KTSP. Struktur materi pembelajaran bahasa Arab di MTS. 1. Adanya judul buku yaitu Fasih Berbahasa Arab 2 untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Yang kedua, petunjuk belajar ada di dalam buku ini, baik itu petunjuk penggunaan buku dan petunjuk penggunaan belajar bagi guru dalam mengajar atau petunjuk bagi siswa dalam belajar. Yang ketiga, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya dalam buku ini relevan dengan kurikulum MTS yang ada dari Permendag RI nomor 2 tahun 2008. Yang keempat, penyajian materi mengikuti urutan SK dan KD, yaitu dimulai dari materi istima dan latihan-latihannya, materi kalam dan latihan-latihannya, materi qiraah dan latihan-latihannya, dan materi kitabah dan latihan-latihannya. Terdapat daftar kosakata yang terletak di awal buku. Yang kelima atau yang terakhir yaitu terdapat daftar pustaka yang terletak di akhir halaman buku. Selanjutnya yaitu urutan materi utama. Materi yang pertama yaitu materi pembelajaran istima. Materi yang kedua yaitu materi pembelajaran kalam. Materi yang ketiga yaitu materi pembelajaran qiraah. Materi yang keempat atau yang terakhir yaitu materi pembelajaran. Selanjutnya gambaran khusus. 1. Materi mufradat. A. Urutan penyajian materi. Materi utama langsung ditampilkan kosakata beserta artinya dan para siswa diminta untuk menghafalkan setiap kosakatanya. Latihan menuliskan arti kata-kata berdasarkan huruf kunci. Yang B. Prinsip penyajian materi. Pertama, relevansi. Dalam materi mufradat ini kami rasa sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di buku panduan. Yang kedua, pemantapan. Dalam materi mufradat ini dirasa sudah sesuai dengan SKKD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menghafal. Yang ketiga, jelas dan kurang menarik karena dalam materi ini hanya menuntut para siswa untuk menghafal kosakata. Ihfizi al-mufradatul atiyah, yang pastinya membuat mereka jenuh ataupun bosan. Untuk menghindari rasa bosan, kita sebagai pendidik bisa menyelipkan permainan dalam pembelajaran. Selanjutnya, 2. Materi istima. Urutan penyajian materi. Pertama, materi utama yang langsung berupa proses istima yang ditandai dengan guru atau salah satu siswa membacakan sebuah wacana lisan. Kemudian seluruh siswa diminta untuk mendengarkan dan menyimak wacana tersebut yang sesuai dengan SKKD. Kedua, terdapat latihan-latihan. Ketiga, terdapat kawaid atau tata bahasa. Keempat, contoh perintah latihannya yaitu menjawab pertanyaan seputar wacana tersebut. Yunasibu bi an tasma' ajib an as'ilatil atiyah. Terakhir, menanyakan seputar identitas temannya. Is'al sahibuka an ahwalid at-taliyah. Baiklah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu prinsip penyajian materi istima.
Nah, yang pertama yaitu relevansi. Artinya sudah berhubungan, berkesinambungan atau pas gitu. Dalam materi istimewa ini kami rasa sudah relevan dengan apa yang telah ditetapkan oleh buku panduan. Jadi sudah pas, sudah berkesinambungan begitu antara buku dan materi, antara buku panduan dan materi. Kemudian yang kedua yaitu pemantapan. Nah, dalam materi istimewa ini kami rasa sudah relevan dengan SKKD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan atau memantapkan kemampuan menyimak siswa gitu, yaitu membedakan suara dan memahami dari apa yang mereka dengar. Jadi mereka sudah bisa membedakan dan memahami dari apa yang mereka dengar. Kemudian yang ketiga yaitu jelas dan menarik. Nah, karena materi ini memiliki kejelasan, yaitu jelas pada penulisan huruf-huruf serta jelas dalam perintah latihan, dan menarik dari segi tampilan serta ada gambar-gambar yang mendukung atau ilustrasi yang mendukung materi ini. Kemudian yang terakhir yaitu bervariasi. Nah, jadi kami rasa latihan-latihan yang ada pada materi istimewa ini sudah bervariasi. Karena di situ ada kata hanya, itu tuh salah ketik. Jadi yang sebenarnya itu yaitu bervariasi karena pada materi ini mempunyai beberapa macam atau bentuk latihan dalam satu bab atau judul gitu, bervariasi bermacam-macam maksudnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu materi kalam. Nah, jadi ini urutan penyajian materinya. Yang pertama materi utama, yaitu pada tiap-tiap judul materi kalam dalam buku ini terdapat percakapan atau hiwar yang berlangsung antara laki-laki dengan laki-laki. Itu pun sudah terlihat jelas, ada kayak ikon gitu menggambarkan itu hiwar antara laki-laki dengan laki-laki. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat latihan. Kemudian lagi juga terdapat tata bahasa, itu dapat dilihat dari materinya. Kemudian contoh perintah latihannya yaitu menjawab pertanyaan yang sesuai gitu. Itu kalau di buku cuman ajib an al-as'ilah al-atiyah. Terus kami tambah dengan yunasibu al-hiwar supaya lebih memperjelas bahwa mereka menjawab pertanyaan sesuai dengan hiwar gitu. Itu hanya sifatnya untuk memperjelas buat kami ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip penyajian materi. Jadi di sini yang pertama itu relevansi. Nah, dalam buku ini semua materi kala mempunyai hubungan atau relevansi antara tema dengan struktur kalimat yang terdapat dalam materi istimewa yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi materi kalam yang selanjutnya itu sudah berhubungan dengan materi istimewa yang sebelumnya. Jadi mereka saling berkesinambungan begitu. Kemudian komunikatif. Jadi maksud komunikatif di sini yaitu dalam keadaan saling dapat berhubungan, mudah dihubungkan atau mudah dipahami, mudah dimengerti dalam keseharian, percakapan keseharian gitu loh. Jadi dalam buku ini kalam yang disajikan sudah komunikatif karena dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian fungsional. Nah, maksud fungsional di sini yaitu itu suatu sistem yang dirancang untuk dapat melakukan satu atau kegiatan lebih satu dari kegiatan gitu loh. Jadi pada keseluruhan materi kalam yang ada, siswa dapat menjadikannya sebagai alat komunikasi dalam percakapan sehari-hari yang berarti memenuhi syarat prinsip fungsional dalam pengembangan materi kalam. Begitu. Kemudian kami berpendapat prinsip penyajian materi yang ada juga seperti jelas dan kurang menarik. Kenapa? Karena keseluruhan materi kalam yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti. Karena bahasanya tadi komunikatif, mudah dimengerti gitu loh. Jadi yang kemudian hanya saja kurang gambar yang mendukung gitu loh. Seharusnya dari segi tampilan harus menarik agar bisa menarik minat siswa dalam belajar. Seperti adanya dua gambar seorang yang sedang melakukan percakapan yang mungkin bisa ya kita anggap backgroundnya itu tentang apa. Mungkin dia di sekolah, kalau mungkin dia di rumah, atau menjelaskan dia membeli apa misal begitu. Jadi agak lebih
ya begitulah, visual kita lebih termanjakan segitu untuk peralihan antara anak-anak ke di SD ke SMA. Ini kan di MTS gitu kan. Kemudian bervariasi atau macam-macamnya. Jadi di dalam keseluruhan materi kalam ini terdapat variasi atau macam dari segi bentuk kata, yaitu adanya variasi dari isim, fiil, dan huruf. Nah, jadi namun di sini hanya terdapat satu kali latihan. Mungkin nanti bisa dikembangkan latihan-latihan kalamnya dengan bervariasi soalnya gitu ya. Mungkin demikian saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian keempat, materi qiraah. Yang pertama, urutan penyajian materi. Materi utama. Tiap-tiap materi qiraah pada semester ini berisikan teks bacaan yang memuat struktur kata atau kalimat yang diprogramkan dalam SKKD. Selanjutnya ada latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan teks atau ajibi ainil as'ilatil atiyah 'alan nas. Yang kedua, menyusun kalimat yang sempurna dari kata-kata yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada prinsip penyajian materi. Yang pertama, relevansi keseluruhan materi qiraah pada semester ini sangat relevan terhadap materi istima dan kalam yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, melengkapi keseluruhan materi qiraah yang dipelajari, mampu melengkapi pembahasan pada materi-materi sebelumnya. Pemantapan diadakannya materi qiraah bertujuan untuk memantapkan kemampuan siswa dalam pendalaman materi-materi sebelumnya. Karena di dalam materi qiraah ini mufradat, istima, tarkib, dan kalam sudah tercakup di dalamnya. Dan materi ini jelas dan kurang menarik. Keseluruhan materi qiraah yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, hanya saja memiliki kekurangan dalam segi ilustrasi. Ilustrasi ditunjukkan untuk membuat minat siswa dalam membaca lebih bersemangat. Yang kelima, materi kitabah. Berikut urutan penyajian materi. Yang pertama, materi utama. Keseluruhan materi di dalam buku ini berisi latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurna dari 3 materi sebelumnya, yakni istima, kalam, dan qiraah. Melalui kegiatan menulis kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab disertai dengan kaidah nahwiyah atau sarfiyah. Selanjutnya, dalam materi juga ada latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu membuat kalimat sempurna dari kata yang sudah ditentukan, memberi harokat yang sesuai pada kalimat yang telah ditentukan, menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, dan yang terakhir, menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya adalah prinsip penyajian materi. Yang pertama, relevansi. Keseluruhan materi kitabah pada semester kali ini sangat relevan terhadap materi istima, tarkib, hiwar, dan qiraah yang telah dipelajari pada bab sebelumnya. Kemudian, pemantapan. Disusunnya materi kitabah bertujuan untuk mengajak siswa mengaplikasikan apa yang telah ia pelajari dalam 4 materi sebelumnya lewat pemahaman dan tulisan. Kemudian, materi kitabah kali ini juga jelas. Keseluruhan materi kitabah yang disajikan sudah jelas dan juga dapat dimengerti. Kemudian juga bervariasi. Menurut kami latihan-latihan dalam buku ini untuk materi kitabah ini sudah bervariatif karena tiap-tiap judul memiliki lebih dari 3 macam bentuk latihan. Kemudian masuk kepada rangkuman analisis buku. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya adalah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, materi juga tersusun secara sistematis, dan keseluruhan materinya disajikan secara sistematis. Daftar kosakatanya juga memuat 2 bahasa, ada bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kemudian kekurangannya adalah mungkin kurang banyak latihan dan juga kurang menarik dari segi ilustrasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Di sini, menurut kami yang perlu dikembangkan yaitu memperbanyak latihan dan hendaknya ilustrasi lebih ditambahkan agar menarik perhatian siswa di samping cara mengajar dari pendidik. Analisis materi pembelajaran Bahasa Arab MTS kelas 8 semester 1 K13. Yang pertama, penyajian materi Bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 8. Pada buku ini dari struktur materi pembelajarannya dapat dilihat bahwa terdapat gambaran umum isi buku sebagai berikut. Kedua, adanya judul buku yaitu Pembelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester 1. Kedua, tidak terdapat petunjuk umum dan petunjuk khusus untuk pembelajaran bahasa Arab pada buku tersebut. Keempat, KIKD dalam buku ini sudah memenuhi standar Permenak nomor 912 tahun 2013. Kelima, penyajian materi sudah sesuai dengan urutan KI dan KD, yaitu hiwar, yaitu menyimak dan berbicara. Kemudian tarkib, qiraah, dan kitabah, beserta latihan-latihannya. Keenam, terdapat kosakata tanpa arti di awal halaman judul materi. Ketujuh, tidak terdapat soal UTS, hanya terdapat soal-soal UAS. Kedelapan, terdapat daftar pustaka di akhir halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu urutan materi utama. Ada beberapa pokok yang mendasari pada urutan materi utama. Yang pertama yaitu materi pembelajaran hiwar. Yang kedua, materi pembelajaran tarkib. Yang ketiga, materi pembelajaran qiraah. Yang keempat, materi pembelajaran kitabah. Untuk yang pertama yaitu materi pembelajaran hiwar. Urutan penyajian materi utama disajikan langsung dengan bentuk contoh dan juga ada beberapa bab yang menunjukkan penjelasan materi. Lalu latihan-latihan, selanjutnya contoh latihan, selanjutnya melakukan dialog sesuai gambar atau ajril hiwar waqfal surah, lalu saling bertukar pertanyaan sekaligus jawaban seperti pada contoh, atau tubadil al-as'ilah wal ajwabah kama fil misal, lalu melakukan percakapan dengan teman menggunakan ungkapan sebagaimana yang ada pada contoh, ajril hiwar as-sadiqi musta'inan bil ibaratil atiyah. Lalu berikutnya adalah slide ke-17 yaitu urutan penyajian materi. Yang pertama, ada materi utama, disajikan langsung dengan bentuk contoh dan juga ada beberapa bab yang menunjukkan penjelasan materi. Yang kedua, latihan-latihan. Contoh latihan yaitu melakukan dialog sesuai gambar ajaru al-hawaru waqfan lisurati. Saling bertukar pertanyaan dan jawaban seperti pada contoh tubadilu al-as'ilah wal ajubatu kama fil misali. Melakukan percakapan dengan teman menggunakan ungkapan sebagaimana yang ada dalam contoh. Ajaru al-jawaru sadiqaku musta'ina bil ibaratil aniyah. Lanjut lagi pada slide ke-18. Yang ketiga ada relevan. Karena materi hiwar ini sudah sesuai dengan materi mufradat sesudahnya. Yang keempat ada pemantapan. Dalam materi hiwar ini dirasa sudah sesuai sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami struktur kalimat yang akan dimantapkan lagi pada materi selanjutnya. Yang kelima, cukup jelas dan sudah menarik karena materi hiwar ini sudah mencakup inti pada tiap materi dan ada gambar ilustrasi yang menarik perhatian visual. Yang terakhir ada bervariasi karena ada 3 jenis latihan untuk membuat siswa menjadi lebih aktif. Selanjutnya, ada urutan penyajian materi. Materi utama diawali dengan penjelasan struktur kalimat. Kedua, latihan-latihan. Contoh latihan yaitu menjawab pertanyaan dengan jawaban yang benar. Ikhtaros sahih mimma baina al-qusina. Menanyakan kepada teman tentang hal-hal yang telah ditentukan. Ajaru al-hawaru
ma'asoniqaki musta'ina bil as'ilah al-atiyah. Prinsip penyajian materi tarkib. Relevansi. Materi tarkib ini relevan terhadap materi hiwar yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua yaitu pemantapan. Dalam materi tarkib ini, dirasa sudah sesuai sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami struktur kalimat. Yang ketiga jelas. Karena materi yang disajikan lebih singkat dan padat sehingga lebih mudah dipahami. Yang keempat yaitu bervariasi. Karena bentuk latihannya bisa membuat siswa lebih aktif dalam belajar. 3 yaitu materi pembelajaran qiraah. Urutan penyajian materi. Materi utama disajikan dalam bentuk bacaan, kemudian latihan. Contoh latihannya yaitu menjawab pertanyaan dengan sempurna berdasarkan teks bacaan. Ajib ani as'ilatil atiyah wafqan linasil qiraah. Kemudian ada juga memilih kalimat yang sesuai dengan teks. Qatara kalimatal munasabah wafqan linasil qiraah. Selanjutnya, prinsip penyajian materi qiraah. Yang pertama, relevansi. Materi qiraah ini relevan terhadap materi hiwar dan tarkib yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pemantapan. Bertujuan untuk memantapkan kemampuan siswa dalam pendalaman materi-materi sebelumnya, dan dalam materi qiraah ini sudah mencakupi berupa hiwar dan tarkib. Yang ketiga, sudah jelas karena sudah dilengkapi gambar. Yang keempat, bervariasi karena bentuk latihannya bermacam-macam sehingga membuat murid aktif dalam belajar. Selanjutnya, 4. Materi pembelajaran kitabah. Urutan penyajian materi yaitu yang pertama, materi utama berisi latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurnaan dari 4 materi sebelumnya. Yang kedua, latihan-latihan. Yang ketiga, contoh latihannya yaitu yang pertama, menjawab soal dengan sempurna atau ajib ijabah kamilah. Yang kedua, membaca teks dengan mengingat hal-hal yang sudah ditentukan atau qara'an nasa al-ati ma'amura'ati mayali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip penyajian materi kitabah. Yang pertama yaitu relevansi. Nah, materi kitabah ini sangat relevan terhadap materi istima, tarkib, hiwar, dan juga qiraah yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu pemantapan. Nah, pemantapan materi kitabah bertujuan untuk mengajak siswa mengaplikasikan apa yang telah ia dapat atau ia pelajari dalam 4 materi sebelumnya, yaitu materi istima, tarkib, hiwar, dan juga qiraah. Selanjutnya yaitu jelas dan tidak menarik. Nah, materi kitabah disajikan dengan jelas namun tidak memiliki gambar. Yang terakhir, bervariasi. Dalam buku ini terdapat bermacam-macam bentuk soal latihan dalam materi ini. Selanjutnya yaitu rangkuman isi analisis buku. Terdapat kekurangan dan kelebihan. Di antara kekurangan buku ini yaitu tidak mempunyai petunjuk penggunaan buku bagi guru. Yang kedua yaitu tidak ada terjemahan latihan. Adapun kelebihannya yaitu menarik dari segi tampilan berupa kertas yang bagus dan cover yang menarik. Nah, selanjutnya yaitu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga yaitu materi keseluruhan disajikan dengan bahasa Arab, dan yang keempat mempunyai bentuk latihan yang bermacam-macam. Adapun menurut kami di sini yang perlu dikembangkan adalah perlu ditambahkannya petunjuk penggunaan buku dan petunjuk penggunaan bagi guru, serta adanya terjemahan dalam perintah latihan. Mungkin ini saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.